Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Kiflan Zain. Pak Kiflan, tentunya apapun yang terjadi, kita semua bersaudara, ya kan? Tetap yang terpilih adalah satu presiden dan satu wakil presiden. Apa langkah konkret yang bisa disiapkan oleh tim Prabowo Hatta untuk menghadapi pasca, kalaupun memang ada ke MK, setelah itu bagaimana? Ya, kalau kita ya tadi sebenarnya kita sudah menerima, jelas menerima. Kalau kita pada tanggal 22 posisinya kita berada di mana saja kita terima. Tapi kalau tidak sesuai dengan peraturan, sesuai dengan mekanisme ke pemilu, ada yang mengganjal dan kita harus menyampaikan ada hal yang kita tidak pada posisi bagus gitu. Ya kita lakukan, oh ini karena nggak bagus, karena ini sesuai undang-undang, ya kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang penting ada bukti-bukti kan? Ada bukti-bukti, tapi juga kita berharap kita yang menang. Kalau kita yang kalah, susah. Bagaimanapun tidak susah walaupun kita punya bukti itu untuk bisa menang. Jadi kita juga berusaha menyampaikan sampai di sini batas, coblos, saksi, kemudian sampai ke tingkat pusat. Ya kita serahkan semuanya. Dan kami juga berharap moga-moga untuk dari pihak yang nomor 2, ucapan dan statement bahwa mencurigakan KPU yang buat curang itu supaya tidak dinyatakan. Saya setuju dengan Pak Ferry Muslimbadan, seorang politisi, bahwa akan menerima apapun keputusan rakyat. Ya, tapi mudah-mudahan ucapan yang dilakukan oleh capres yang nomor 1 dan yang nomor 2, ya tidak ada satu ucapan ini mudah-mudahan nanti bisa menerima lah. Jadi kita bisa menerima. Jadi supaya tenang. Kalau nggak nerima itu kita repot, gitu. Ya, jadi karena langkah-langkah. Tapi Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan siap menerima apapun hasilnya. Kita juga siap menerima, siap menerima apapun keadaan. Takutnya gini Pak Jenderal, Pak Prabowo-nya sudah nggak ada masalah, tapi tim di sekelilingnya malah yang nggak terima. Tidak, kita udah tahu kita. Karena sebagai capresnya sudah menerima, masa kita tidak menerima. Tapi kita mendengar sana tuh kalau umpamanya dia nggak kalah, mereka tidak terima, akan bersatu kita mendengar. Mudah-mudahan tidak udah Pak. Udah. Tadi dijamin oleh Pak Ferry ya. Mudah-mudahan itu sebagai Pak Ferry, itulah pernyataan sampai atas dan di bawah. Itu Pak Ferry politisi yang bagus. Gitu. Pak Kiflan, ini pertanyaan konyol, tapi saya mau nanya nih, karena kan dekat dengan Pak Prabowo. Kalau misalnya Pak Prabowo ternyata belum mendapatkan mandat untuk jadi presiden pada tahun ini, apakah beliau akan maju di 5 tahun berikutnya atau apa aktivitas beliau setelah ini? Nah itu saya kan nggak tahu. Orang mungkin beliau nah masa kita. Bapak bisa aja. Oke, baik. Pak Fuad, silakan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita? Karena bagaimanapun TNI, Polri dan masyarakat harus bersama-sama. Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat, termasuk kedua konsisten, baik itu nomor 1 maupun nomor 2. Kita sekarang menjalankan proses demokrasi ini, pemilihan umum ini sudah menjelang sampai di ujung ini, sudah menjelang final ini. Dan menjelang final ini ke belakang kita tarik tidak ada permasalahan. Nah, kami mengharapkan sampai final ini betul-betul tidak ada permasalahan, tetap tidak ada permasalahan. Untuk itu kami meminta kepada kedua kubu, besok pada tanggal 22 kalau bisa seperti apa yang disampaikan tadi, cukup perwakilan saya datang, yang mana yang harus datang, kemudian tidak membawa loyalis-loyalis untuk datang. Semua jauh di luar, sehingga tidak terjadi benturan-benturan. Kemudian demikian juga kepada masyarakat, saya meminta percayakan semua keamanan ini kepada TNI dan Polri, bahwa kami sudah berkomitmen bahwa kenyamanan masyarakat, kesuksesan pemilu, keberhasilan dan kelancaran semua ini, dan keutuhan negara Republik Indonesia merupakan tujuan utama dari kami. Jadi nggak usah khawatir, kalau selama ini ada mungkin isu-isu, SMS, mungkin surat-surat kalender macam-macam yang masuk, anggap itu angin lalu, bahwa coba lebih percaya kepada TNI dan Polri. Kami akan berupaya seoptimal mungkin untuk menjamin keamanan masyarakat ini sampai selesainya pemilihan ini, sehingga sampai pelantikan presiden nanti semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan bahkan presiden sendiri sudah menjanjikan beliau ingin serah terima presiden nanti itu diacarakan suatu acara yang formal, yang sakral gitu, sehingga ini menjadikan suatu tradisi bagi bangsa Indonesia. Kita rindu hal itu terjadi, Jenderal. Saya kira demikian. Dan tentunya masyarakat berharap kepada aparat TNI, Polri, dan dari kedua kubu juga bahwa inilah tanggung jawab kita bersama ya, bukan di beban Bapak saja gitu kan? Iya, tanggung jawab bersama, betul. Baik. Pak Fuad, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih. Selamat bertugas Pak. Terima kasih. Dan Pak Kiflan, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi Pak. Makasih doanya. Siap Pak. Makasih Pak.